قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, tentang masalah izalatun najasah, menghilangkan najis, dari kitab Zat al-Mustaqni'. Dan kita mulai dari perkataan Al-Imam Al-Hajjawi rahimahullah dalam kitab ini, setelah sebelumnya kita membahas tentang najis yang samar di suatu tempat itu bagaimana treatmentnya, maka dilanjutkan kemudian perkataan wa yatuhuru baulu ghulamin lam ya'kulit ta'ama binadhihi. Air kencing anak kecil yang belum dominan makan atau belum biasa makan makanan, masih belum disapih, maka itu bisa menjadi suci dengan cara nadh, yaitu dipercikkan tempat terkena air kencing itu. Tapi ini dengan syarat apa? Pertama, air kencing baik laki-laki. Kedua, lam ya'kulit ta'am, itu belum biasa diasupi dengan makanan selain ASI, makanan selain susu. Jadi kalau sekali-kali ya makan pisang misalnya, sekali-kali, maka masih berlaku hukum ini, yaitu air kencingnya itu walaupun najis tapi penanggulangannya itu hanya cukup dipercikan bagian terkena air kencingnya. Tapi kalau sudah sehari-hari makan pisang, sehari-hari atau semisalnya, maka dia sudah dianggap semakna dengan disapih. Ya, semakna dengan disapih. Nah, kenapa di sini an-nadh, yaitu cukup dipercikan saja, tidak harus diairin banyak dan digosok-gosok, tidak harus juga diperas, karena airnya enggak usah banyak. Karena hadis Nabi SAW tentang hal ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Ummu Qais. Nabi SAW didatangkan kepadanya anak kecil laki-laki, bayi. Kemudian anak tersebut kencing di atas atau di pakaiannya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW itu tidak mencuci atau membuat atau membawa atau menjadikan air banyak untuk bagian kena najisnya itu. Ya, sehingga cukup di nadh atau di rash, yaitu dipercikan saja. Ya, berbeda dengan baul al-jariyah. Baul al-jariyah yaitu air kencing bayi perempuan, anak perempuan. Maka penanggulangannya itu dicuci. Berbeda ya, berbeda. Jadi kita pernah membahas di masjid ini juga bahwasanya najis itu memang ada 3 macam, dan itu kita pernah bahas, dan juga mungkin dari sejak kita kecil itu sudah diajarkan, yaitu najis atau najasah mughalladhah, najasah mutawassithah, dan najasah
mukhaffafah. Najasah mughalladhah najis yang berat. Najasah mutawassithah najis yang menengah. Dan ini keumuman najis. Dan yang paling ringan najasah mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Nah, najis yang ringan itu ada dua contoh. Yang pertama ini, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum dominan makan selain ASI. Ya. Tapi kalau di zaman sekarang alhamdulillah umumnya baik kita pakai pampers, ada pampers sekarang. Sehingga jarang sekali ada kasus dikencingi anak bayi, itu jarang. Enggak kayak dulu. Alhamdulillah. Tapi sekiranya pun misalnya ada bayi kita ngompol, misal mungkin lupa pakai pampers atau bagaimana ngompol, kalau misalnya dia anak laki-laki dan belum dominan makan makanan selain ASI, maka itu cukup dipercikan saja. Bukan dibasuh atau disimbah dengan air. Tapi kalau bayi perempuan, walaupun baru lahir sekalipun, kalau itu air kencingnya merembes di kasur, maka dibersihkan, dicuci ya, bagian yang kena itu. Oke, itu najis yang mukhaffafah, ringan, yang tadi disebutkan. Dengan kriteria itu anak kecil laki-laki yang belum makan selain ASI. Yang kedua, yasirul madhi, yaitu madhi yang ringan, yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Ya, madhi ini kalau emang itu ringan, hanya setitik atau semisalnya, maka cukup dipercikan saja bagian yang terkena itu di bagian celana dalam jika mengetahuinya. Itu najasah mukhaffafah. Adapun level tertinggi yaitu najasah mughalladhah, yaitu najis yang berat. Maka ini hanya satu kasus yang sahih, hanya satu kasus secara spesifik, yaitu jilatan anjing pada wadah minum atau air, wadah minum atau wadah makan. Maka itu dihukumi najasah mughalladhah. Kenapa disebut najasah mughalladhah? Karena treatmentnya dalam pensuciannya, treatmentnya adalah 7 kali pencucian, salah satunya dengan debu atau tanah. Ini hanya khusus jilatan anjing pada wadah makan atau minum. Adapun jilatan anjing pada selain itu, maka tidak treatmentnya tidak seperti ini, seperti treatment pada umumnya najis. Nah, yaitu najasah mukhaffafah mutawassithah, najis yang menengah. Najis yang menengah ini semua kasus najis kecuali 3 kasus yang tadi kita sebutkan di najasah mukhaffafah dan najasah mughalladhah. Jadi apapun model najis itu umumnya masuk ke dalam najasah mutawassithah. Disebut najasah mutawassithah karena menengah. Treatmentnya itu seperti treatment najis-najis lainnya. Ya, menghilangkan najis lainnya yaitu dengan air, dan bisa juga dengan selain air selama itu menghilangkan. Nah, itu nanti akan dibahas sebenarnya. Walaupun dalam mazhab tetap wajib harus pakai air, ya. Yang sahih adalah tidak. Nanti kita bahas insyaallah. Jadi itu tiga macam najis. Kemudian dikatakan wa yu'fa fi ghairi ma'i'in wa mat'umin an yasiri damin najisin. Nah, sini kita mulai membahas tentang darah min hayawanin tahirin wa an athar istijmari bimahallihi. Oke. Di sini pembahasannya bagaimana? Di sini katakan dimaafkan yasir damin najisin min hayawanin tahir. Yasir yaitu ringannya, sedikitnya darah yang najis dari hewan yang suci. Itu dimaafkan. Darah yang sedikit dari hewan yang suci, hewan yang suci, darahnya ada netes tapi sedikit, sekali satu misalnya, yasir, sedikit, itu dimaafkan. Kalau dalam mazhab dimaafkannya untuk konteks apapun, yang penting bukan konteks ma'i' dan mat'um. Bukan dalam konteks ma'i' yaitu bukan dalam konteks cairan, dan bukan dalam konteks makanan. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita ada
atau istri lagi mau bikin agar tapi masih agak cair, kemudian tertetes darah yang najis yang sedikit, maka kalau dalam mazhab ini tidak dimaafkan, gitu loh. Ini tidak dimaafkan, seluruhnya dianggap najis, ya. Atau mat'um, makanan, ya makanan kalau kena najis bagian sedikitnya kena najis maka tidak dimaafkan, ya. Tapi wallahu alam yang lebih sahih tidak seperti itu. Yang lebih sahih wallahu alam. Ini dalam mazhab seperti itu, ya. Dalam mazhab Hanbali seperti itu.